他一战势在必行。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alchemy Supreme episode 154 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan King Subetian yang datang ke sebuah altar untuk bertarung melawan penasihat Zhuge. Di saat yang sama Pak Tua Xin begitu yakin kalau Subetian pasti akan mokat di tangan penasihat Zhuge hari ini. Terlihat Zhao Hualiao dan teman-teman Subetian sudah tiba di altar pertarungan, begitu pula dengan Kaisar yang datang bersama dengan Pangeran Murong. Sementara itu penasihat Zhuge baru tiba di altar dan langsung memberi penghormatan kepada Kaisar. Di sini Kaisar sempat meminta penasihat Zhuge untuk memikirkan ulang agar tidak melakukan pertarungan melawan Subetian karena Subetian merupakan orang yang sudah menyembuhkan nyawanya. Akan tetapi permintaan dari Kaisar tidak bisa dituruti oleh penasihat Zhuge karena bagaimanapun situasinya hari ini dia tetap akan bertarung melawan King Subetian. Akhirnya Kaisar pun tidak bisa berbuat apapun karena hal ini sudah keinginan dari penasihat Zhuge. 并非你想的那样。他一战势在必行。 Beberapa saat kemudian Subetian sudah tiba di tengah altar pertarungan. Kedatangan Subetian langsung disambut oleh penasihat Zhuge yang masuk ke dalam altar sembari bertanya apakah Subetian sudah siap mati hari ini. Sambil tersenyum Subetian berkata semoga pertarungan melawan penasihat Zhuge bisa membuat Bang MC merasa senang. Penasihat Zhuge kemudian mengeluarkan tombak sembari berkata kalau dia tidak pernah mengecewakan siapapun ketika melakukan perbaku hantaman. 希望这一战能让我 Aura spiritual yang ditimbulkan oleh penasihat Zhuge membuat Ketua Jin meyakini kalau dia sudah mencapai ranah martial Emperor bintang 2. Murong Qing juga kemudian bertanya kepada Ketua Jin apakah Subetian memiliki kesempatan untuk menang melawan penasihat Zhuge hari ini. Ketua Jin hanya menggeleng-gelengkan kepala saja karena menurutnya peluang Subetian menang sangatlah kecil. Sebelum penasihat Zhuge melakukan serangan, dia sempat memberikan kesempatan kepada Subetian untuk pergi meninggalkan Kekaisaran Xingluo, namun Subetian menolak dan langsung melakukan serangan terlebih dahulu kepada penasihat Zhuge. Begitu serangan mereka berdua berbenturan, Ketua Jin sangat kaget karena aura spiritual yang dimiliki oleh Subetian seimbang dengan aura spiritual yang dimiliki oleh penasihat Zhuge. Tentu saja hal ini sangat menakjubkan karena penasihat Zhuge merupakan kultivator terbaik yang dimiliki oleh Kekaisaran Xingluo mereka. Sementara itu Subetian meminta penasihat Zhuge untuk bergerak melakukan serangan daripada terus berbicara omong kosong. Dan pertarungan sengit antara Subetian melawan penasihat Zhuge pun akhirnya dimulai. Baru juga memulai pertarungan, penasihat Zhuge langsung mengeluarkan serangan tombak petir. Meskipun begitu, ekspresi Subetian malah tersenyum karena dia sadar mampu menahan serangan tombak petir tersebut dengan mudah.
Ketua Jin yang melihat hal ini sangat kaget karena hanya dalam waktu 10 hari kekuatan King Subetian meningkat sangat pesat. Dia pun mulai berasumsi kalau Subetian merupakan seorang kultivator reinkarnasi dewa. Benar saja tampak penasehat juga termundur setelah serangan kuatnya berhasil digagalkan. Subetian sendiri berkata kalau kekuatan penasehat juga ternyata biasa-biasa saja dan tidak ada yang spesial. Ketika pertarungan Subetian dan penasehat Zhuge masih sengit, Qianlu meminta bantuan kepada Zhao Hualiao untuk menyelamatkan Subetian jika Bang MC sudah terpojok oleh penasehat Zhuge. Namun Zhao Hualiao dengan ekspresi tenang berkata kalau Subetian tidak akan kalah, jadi dia tidak perlu memberikan pertolongan. Di saat yang sama Muransi tampak begitu khawatir melihat Subetian yang sedang melakukan perbaku hantaman. Sementara itu Subetian menggunakan teknik istana roh untuk menyerang jiwa dari penasehat Zhuge. Namun ternyata penasehat Zhuge mampu bertahan dan melakukan serangan yang menyebabkan tangan Subetian terluka. Penasehat juga tampak mengeluarkan sayap angin petir guna bisa mempercepat langkahnya ketika mengudara. Ketika Subetian menyadari kalau dia terus terkena tekanan, maka Bang MC menggunakan formasi 1000 pedang untuk menyerang sekaligus bertahan. Formasi 1000 pedang yang digunakan oleh Subetian berhasil membuat penasehat Zhuge terpojok. Momen ini pun membuat penasehat Zhuge kesal karena jika dia kalah dari Subetian maka dia tidak akan memiliki wajah lagi di Kekaisaran Xingluo. Dengan menggunakan jimat petir, penasehat Zhuge berhasil menahan serangan formasi 1000 pedang. Melihat situasi ini pun Subetian tidak tinggal diam di mana dia langsung mengubah formasi 1000 pedang menjadi satu pedang besar untuk menyerang. Serangan pedang besar ini berhasil memukul mundur penasehat Zhuge hingga dia hampir keluar dari dalam altar pertarungan. Sambil tertawa Subetian berkata apakah hanya segini saja kemampuan yang dimiliki oleh penasehat Zhuge. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.